Assalamualaikum, salam pendidikan. Sahabat Kitu Learning, kali ini kembali kita akan membedah 5 topik menarik terkhusus terkait dengan SKB. Yang pertama adalah menyusun bilangan. Kemudian yang kedua, basis bilangan. Kemudian yang ketiga, bilangan yang habis dibagi dengan bilangan tertentu. Kemudian materi yang keempat, topik yang keempat yang sangat menarik adalah mencari luas daerah serpihan arsiran pada lingkaran. Kemudian yang kelima adalah terkait dengan akar, pangkat 3, dan lainnya. Sahabat Kitu Learning, kelima hal ini alhamdulillah sebelum SKB dilaksanakan, Kak Iqbal sudah sajikan dalam bentuk paket-paket secara teratur, paket matematika, paket 1, 2, dan 3. Dan alhamdulillah ternyata berdasarkan feed report, hal itu kemudian masuk dan kita bisa lihat komentar para sahabat menarik. Misalnya dari mana ini? Dari Alvina Beta Filiana. Menyebutkan Kak Iqbal, terima kasih atas video-video pembelajaran dan pembahasannya. Semoga jadi ladang pahala untuk Kak Iqbal. Amin, amin. Seminggu sebelum tes saya menemukan channel ini, langsung subscribe dan kutonton setiap videonya. Alhamdulillah, ini poinnya. Saya jadi ranking 1 di sekolah yang saya daftar. Saya tes 3 September. Terima kasih Kak Iqbal ilmunya. Ada sahabat jauh dari Medan sana, Bapak terima kasih banyak Pak, sangat mudah dicerna dan diingat penjelasan Bapak. Ini dari Ripka Melan. Sahabat kita yang menyebut sebagai buruh tani, alhamdulillah menemukan channel ini bermanfaat dan membantu kami yang sedang berjuang. Alhamdulillah, semoga kita lulus CPNS tahun ini. Amin, amin ya. Dari Suci Melani Ulfa, jelasinnya enak, langsung masuk ke otak, terima kasih. Dari Dose, sangat mudah dipahami, terima kasih Pak, terima kasih. Dan berbagai komentar lainnya, alhamdulillah, sangat nikmat merasakan ada manfaat dalam proses berbagi, seperti yang dilakukan Kak Iqbal lewat channel Kitu Learning ini. Sahabat Kitu Learning, untuk tidak berpanjang, kita lanjutkan dan Kak Iqbal ingatkan kembali agar bisa tetap mengikuti, mengupdate video-video tutorial Kitu Learning bersama Kak Iqbal. Silahkan subscribe dan aktifkan notifikasi. Yuk, kita mulai. Sahabat Kitu Learning, kita mulai dengan soal kita nomor 1. Dari angka 1, 2, 3, 5, 7, dan 9 dibuat bilangan ratusan. Yang ketiga angkanya berbeda. Banyaknya bilangan yang kurang dari 500 yang dapat dibuat adalah 120, 80, 60, 40. Kita lihat. Permintaan soal kita adalah ketiga angkanya berbeda dan kurang dari 500 untuk angka ratusan. Ratusan berarti terdiri dari 3 angka. Kalau begitu mudah saja berdasarkan metode yang Kak Iqbal kembangkan, tinggal buat saja 3 kotak. Kenapa 3 kotak? Karena ratusan. Kalau ribuan 4 kotak. Kalau puluhan ribu 5 kotak. Nah sekarang kita lihat kurang dari 500 berarti yang boleh di depan adalah angka 1. Karena berarti seratusan. Boleh angka 2. 200-an. Boleh angka 3. 300-an. Masih boleh kan karena yang diminta di bawah 500. Kurang dari 500. Boleh nggak angka 5 di depan? Nggak boleh karena sudah 500-an. Sudah lebih. 7 lebih-lebih, 9 lebih-lebih. Berarti yang boleh di depan di sini adalah angka 1, 2, dan 3. Nah, berarti yang di depan itu boleh 3 angka, kita tulis saja di dalamnya. Ada 3 angka yang boleh.
Perhatikan bahwa soal menegaskan ketiga angkanya harus berbeda. Berarti kalau misalnya di depan sudah dipasang angka 1, maka di tengah tidak boleh ada angka 1, di belakang juga tidak boleh angka 1. Nah, kita lihat secara keseluruhan ada berapa angka semua? 1, 2, 3, 5, 7, dan 9. Ada 6 angka. Kalau di depannya sudah dipakai 1 angka, berarti yang di tengah boleh tinggal 5 angka. Kenapa? Dari 6 kan sudah dipakai 1. Berarti bolehnya di sini adalah 5. Di belakangnya sudah dipakai 1. Di depan, di tengah 1. Berarti yang tersisa di belakang boleh hanya betul 4. Sahabat Q2 Learning tinggal kalikan. 3 kali 5. 15. 15 dikalikan dengan 4. Betul, 60. Ini jawaban kita. Sahabat Q2 Learning, nomor 2 kita dari angka 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 9 dibuat bilangan ratusan yang ketiga angkanya berbeda. Banyaknya bilangan ganjil yang lebih dari 600. Ganjil lebih dari 600. Yang dapat dibuat adalah 40, 50, 60, atau 80. Sahabat Q2 Learning, perhatikan kembali bahwa yang diminta di sini adalah ketiga angkanya berbeda. Ada berapa angka-angka kita? Ada 7. Mulai dari 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 9. Sekarang kita lihat apa syarat khususnya. Banyaknya bilangan ganjil. Nah, kalau bilangan ganjil kan berarti bisa dilihat dari angka paling belakang kan. Yang lebih dari 600. Yang diminta adalah bilangan ratusan. Mudah, buat 3 kotak. Nah, 3 kotak karena dia ratusan. Mari kita lihat. Maunya ganjil, berarti belakang itu bilangan ganjil. Yang boleh angka berapa saja? Betul, boleh 3, 5, 7, dan 9. Baik, di belakang ini boleh 3, 5, 7, dan 9. Nah sekarang, dia minta yang lebih dari 600. Berarti ditentukan oleh angka di depan. Kalau angka 2 di depan, 200-an. Oh enggak sampai 600. Kita butuh yang lebih dari 600. Berarti dimulai dari boleh angka 6, 600-an. Nih. Boleh angka 6 di sini. Angka berapa lagi yang boleh? 7 dan 9. Angka 5 nggak bisa karena dia 500-an. Kurang dari 600. Kita sudah lihat syarat dasar yang ada sudah terpenuhi. Ganjil muncul dan lebih dari 600 muncul. Nah sekarang perhatikan ya bahwa diminta ketiga angkanya berbeda. Mari kita lihat. Sahabat Q2 Learning, ada kondisi ternyata di mana angka 79 ada di depan dan ada di belakang. Kalau begitu kita pisahkan kondisinya kalau 79 dipakai dan kalau 35 yang dipakai. Kalau 35, ini dulu kita mulai kalau 35 yang kita pakai, berarti kan yang bisa di belakang ada 2 angka. Sementara yang bisa di depan boleh 6, boleh 7, boleh 9. Karena 3 dan 5 itu berbeda. Berarti di depan boleh 3 angka. Nah, kalau di depan sudah dipakai 1 angka, misalnya angka 6, di belakang sudah dipakai angka 3, berarti sudah 2 angka yang dipakai, sementara total angka kita semuanya, betul hanya ada 7 angka, berarti yang boleh di tengah adalah tinggal berapa? Betul, tinggal 5 angka. Karena tidak boleh dipakai di depan, tidak boleh dipakai di belakang. Sesudah itu tinggal kalikan. Ini kalau dikalikan menjadi berapa nih? 3 kali 5, 15 kali 2, betul 30. 30 ini diperoleh dalam kondisi yang digunakan adalah 3 dan 5.
Nah sekarang bagaimana kalau 7 dan 9 yang digunakan? Kita masuk pada pendekatan syarat yang buat sama. Kotaknya tetap sama, panduannya tetap sama. Nah kita tinggal lihat, kalau 7 9-nya dipakai, boleh di belakang 2, boleh 7, boleh yang 9. Nah tetapi kan dia ada di depan. Berarti yang boleh di depan tidak lagi 3. Kalau misalnya di belakang dipakai 7, berarti di depan tidak boleh dipakai 7. Berarti di sini tinggal 2. Angka di tengahnya berapa? Sama saja. Di depan dipakai 1, di belakang dipakai angka yang lain, berarti yang tersisa di tengah adalah 5. Sehingga 2 kali 5 sama, 2 kali 5, 10 kali 2 berarti ada 20. Nah itulah variasinya, tinggal ditambahkan 20 ditambah dengan 30 hasilnya betul 50. Sahabat Q2 Learning, coba perhatikan ketika yang muncul adalah permintaan bilangan ratusan yang berbeda. Bukan yang ketiga angkanya berbeda, tetapi bilangan ratusannya yang berbeda. Nah bagaimana caranya? Sama buat kotak. Syarat kan sama. Coba kita buat kotaknya. Ada berapa kotak? 3 kotak. Karena ratusan. Yang boleh di depan 6, 7, 9. Yang boleh di belakang 3, 5, 7, 9. Kalau di depan yang boleh berapa angka? Ya hanya 3 angka. Kan seperti itu. Yang boleh di belakang berapa angka? Boleh 4 angka. 3, 5, 7, 9. Kenapa? Karena kalau di depan muncul angka 7, di belakang juga boleh muncul angka 7. Yang dimintakan bilangan ratusan yang berbeda, bukan angkanya yang berbeda. Kalau di depan dimunculkan angka 9, boleh juga di belakang angka 9. Jadi kalau di depan boleh ada 3 angka, di belakang boleh 4 angka, tidak ada batasan. Lalu bagaimana dengan yang di tengahnya? Di tengahnya tetap sejumlah angka yang ada. Jumlah angka kita ada berapa? Ada 7. Ya sudah, tuliskan 7. Nah, sehingga kita bisa lihat bahwa 3 kali 7. Betul 21. 21 dikalikan dengan 4. Betul 84. Ini jawabannya. Kak Iqbal tekankan kembali para sahabat, baik yang mau tes apalagi yang mengajarkan hal seperti ini, metode praktis yang Kak Iqbal sampaikan ini sangat bagus digunakan, cuma berhati-hati. Bedakan ketika yang diminta adalah yang ketiga angkanya berbeda, dan kalau yang diminta adalah bilangan yang berbeda. Baik, kita lanjutkan. Sahabat Q2 Learning, mengkonversi antar basis bilangan sederhana. Dalam hal ini kita lihat ke bilangan desimal. Yang dilakukan adalah berikan pangkat. Di sini pangkat 0, pelan-pelan ini pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4. Semakin ke depan semakin besar. Pangkat itu milik siapa? Miliknya basis. Lalu bagaimana dengan angka 10011? Itu adalah pengali. Konkretnya kita lihat. Angka 1 menjadi pengali dari basis 2 yang berpangkat 4. Sesudah itu tambahkan. Kita masuk ke angka 0. 0 tulis saja dulu kali 2 basisnya pangkat, betul dapat pangkat 3. Tambah berikutnya 0. 0 kali 2 pangkat 2. Berikutnya angka 1. 1 kali 2 pangkat berapa? Pangkat 1, terus turun pangkatnya. Lalu yang terakhir ada angka 1 berpangkat
duanya 1, di mana duanya, basis duanya berpangkat 0. 2 pangkat 0 berapa? 1. 3 pangkat 0? 1. 5 pangkat 0? 1. Setiap bilangan ketika berpangkat 0 hasilnya 1. Kecuali tidak boleh 0 pangkat 0. Itu tidak terdefinisi. Nah sesudah itu kita tinggal jumlahkan saja. Oke, 2 pangkat 4, 2 kali 2 4, 4 kali 4 16. Berarti hasilnya 1 kali 16 ini adalah 16. Ini 0 kali 2 pangkat 3 hasilnya 0. 0 kali 2 pangkat 2 hasilnya 0. 2 pangkat 1, 2 kali 1 hasilnya 2. 2 pangkat 0, 1. 1 kali 1 hasilnya 1. Tinggal jumlahkan. 16 tambah 0 tambah 0 tambah 2 tambah 1 hasilnya betul 19. Ini basis 10. Sehingga kita lihat yang pertama benar. Kita permahir dengan yang kedua. Basis 4. Basis 4 ini berpangkat 0, 1, 2, 3. Pengalinya adalah angka itu sendiri. Mari kita lihat. Angka 1 kalikan dengan basis 4 pangkat 3. Tambah angka 2. 2 kali basis 4 pangkat 2. Tambah 0. 0 kali 4 pangkat 1. Tambah yang terakhir 3. 3 kali 4 pangkat 0. Itu tinggal kita jumlahkan. Sebelumnya 4 kali 4, 4 pangkat 3, betul 64. Ini 4 pangkat 2, 16 kali 2, 32. Ini hasilnya 0, 4 pangkat 0, 1 kali 3 hasilnya 3. Sehingga kita peroleh 64 tambah 32, 96 ditambah 3, 99. Basis 10. Ini benar. Jadi satu benar, yang ada satunya benar, kemudian yang ada duanya juga benar. Berarti alternatifnya alfa atau delta. Kalau kita mau langsung tahu, jawabannya bisa cek langsung 4. Karena hanya 4 itu tinggal yang ada sekarang di delta, di antara alfa dengan delta. Tapi kita bermahir saja. Yang ketiga. Basisnya adalah basis 6. Pangkatnya mulai dari 0, 1, 2. Sehingga kita peroleh 3 sebagai pengali 3 kali. Basisnya 6 pangkat. Betul pangkat 2. Tambah dengan 5 kali 6 pangkat. Betul pangkat 1. Kemudian 4-nya tambah 4 kali 6 pangkat 0. Nah sahabat Q2 Learning, 6 pangkat 6, 36 kali 3. Betul ini 108. Ini 5 kali 6, 30. 6 pangkat 0, 1 kali 4. Hasilnya adalah 4. Kita lihat. Hasil totalnya 108 ditambah dengan 30, 138 ditambah dengan 4, betul. 142 untuk basis 10. Kita lihat, ini juga benar. Yang keempat, 127 basis 8 pangkatnya 0, 1, 2. Nah sekarang 1 kali basisnya 8 pangkat berapa? Pangkat 2 tambah 2 kali 8 pangkat 1 tambah 7. Sebenarnya cukup ditulis seperti itu yang terakhir. Tapi untuk kelengkapan informasi tidak apa-apa Kak Iqbal tuliskan 8 pangkat 0. Kenapa? Karena setiap pangkat 0 sama dengan 1. Tapi ketika mengerjakan sahabat-sahabat tinggal menuliskan sebenarnya angkanya yang terakhir. Seperti ini. Nah, karena yang pangkat 0 itu adalah sama dengan 1.
Nah ini kita tinggal urai 8 ke 8, 8 pangkat 2, 64, 2 ke 8, 16, ini sama dengan 7. 64 ditambah 16, 70, 87. Ini 87 berbasis 10. Berarti ini juga benar, hasilnya adalah 1, 2, 3, 4. Benar. Nomor 4 kita, bilangan-bilangan berikut bernilai sama dengan bilangan desimal 67, tetapi dimintanya kecuali. Nah, ada basis 8, basis 6, basis 4, basis 2 mau dibawa ke mana yang sama dengan 67 untuk desimal atau basis 10. Sederhana saja, mari kita lihat. Sebagaimana soal nomor 3 tadi, berarti ada basis 8 yang berpangkat, ini pangkat 0, pangkat 1, betul pangkat 2. Mari kita lihat, berarti 1 kali 8 pangkat 2 tambah dengan 0 kali, betul 8 pangkat 1. Ditambah dengan yang terakhir 3 kali 8 pangkat 0. Hasilnya sama dengan 8 pangkat 2, betul 64, ditambah dengan 0 kali, berarti ini adalah 0, ditambah dengan 8 pangkat 0, 1 kali 3, 3. Hasilnya berarti sama dengan 64 ditambah dengan 3, 67. Oke, berarti alfa benar yang diminta kecuali. Kita lihat bravonya. Basisnya adalah 6. Ada pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2. Ada 1 yang 6 pangkat 2. Kan begitu. Ditambah dengan ada 5 yang 6 pangkat 1. Ditambah dengan ada 2 yang 6 pangkat 0. Seperti itu, mudah. Sama dengan 6 pangkat 2, 36. Kak Iqbal tulis saja. Tambah dengan 5 kali 6, 30. Ditambah dengan 6 pangkat 0, 1 kali 2, 2. Berarti hasilnya betul 68. Nah kita lihat yang diminta kan 67. Nah, ini 68 ternyata dia salah atau dengan kata lain dia kecuali. Berarti jawaban kita untuk nomor 4 adalah betul. Bravo. Pernyataan berikut yang benar yaitu 1. 473.318 habis dibagi 2. 2. 572.936 habis dibagi 4. 3. 265.104 habis dibagi 8. Yang diminta adalah mana yang benar, Alpha, Bravo, Charlie, Delta. Sahabat Key to Learning, tentu saja untuk mencari bilangan yang habis dibagi bilangan tertentu, kalau ini misalnya mau dibagi betul, habis waktu. Oleh karena itu perhatikan aturan sederhananya. Kak Iqbal sampaikan ini dari para penggemar matematika senang sekali ngutak-ngatik seperti ini. Sehingga memudahkan. Sahabat Key to Learning, kalau sebuah bilangan habis dibagi 2, cirinya mudah. Apa itu? Perhatikan saja angka, satu angka terakhir. Berarti dalam hal ini angka 8. Nah, kalau 8 habis dibagi 2, betul, 8 habis dibagi 2 kan 8 bagi 2 kan 4. Tuh. Sehingga tidak ada sisanya. Yang dimaksudkan dengan habis dibagi tidak ada sisanya. Berarti 8 bagi 2 habis dibagi 2 ini benar. Boleh juga disebut bahwa 8 itu adalah kelipatan dari 2. Itu semakna dengan habis dibagi. Kadang ada yang lebih mudah menyebutnya membagi, habis dibagi. Ada juga yang lebih mudah menyebutnya kelipatan. Sekarang bagaimana kalau 4
4 ini untuk memudahkan mengingat. Kak Iqbal sebut begini, ini adalah 2 pangkat 2. Nah, karena itu ada pangkat 2, kalau 2 tadi 2 pangkat 1. Kalau 1 ini cukup melihat satu angka yang paling di belakang. Kalau dia pangkat 2, maka lihat 2 angka yang paling belakang. Nah ini. Apakah 36 itu habis dibagi 4? Atau pertanyaan, apakah 36 itu kelipatan dari 4? Kalau 36 bagi 4 berapa? Betul. Kalau 36 bagi 4 kita dapatkan, Kak Iqbal tulis ya untuk satu ini, 36 bagi 4 hasilnya berapa? Betul, kita dapat 9. Ini bulat kan? Karena bulat berarti tanpa sisa. Nah, sehingga 2 ini benar. Bagaimana kalau 8? Kak Iqbal tuliskan untuk memudahkan para sahabat mengingatnya. Ini adalah 2 pangkat 3. Karena pangkatnya adalah 3, maka untuk mencari habis dibagi 8, cukup melihat 3 angka yang terakhir. Apakah itu habis dibagi 8 atau itu kelipatan dari 8. Sahabat Q2 Learning tentu tahu bahwa 104 dibagi dengan 8 hasilnya berapa? Betul. Kalau kita ambil 10 baru 80, masih ada 24. 3 berarti ini bisa menjadi sama dengan 13. Ada sisa enggak? Tidak ada sisa, berarti habis dibagi atau dia kelipatan. Dengan demikian ini juga benar. Nah, sehingga 1, 2, 3 benar, jawaban kita adalah delta. Nomor 6, pernyataan berikut yang benar yaitu 123.405 habis dibagi 3. Yang kedua, 207.384 habis dibagi 6. Yang ketiga, 869.303 habis dibagi 9. Yang keempat, 751.938 habis dibagi 11. Mana yang benar? Kita lihat ada 123, 124, 134, 1234. Di nomor 5 sebelumnya kita sudah membahas bagaimana kalau dibagi dengan 248. Seirama. Kita lihat irama lainnya. Kak Iqbal tunjukkan irama lainnya. Bagaimana kalau dibagi dengan 3, 6, 9, dan 11. Dalam peristilahan Kak Iqbal ini juga seirama. Apa yang dilakukan kalau ingin dicek habis dibagi 3? Atau kelipatan daripada 3? Apanya yang diperhatikan? Mudah. Jumlahkan masing-masing angka ini. Jadi 1 tambah 2 tambah 3, tambah 4, tambah 0, tambah 5. Jumlahkan. Nah, apakah itu kelipatan 3? Kalau dia kelipatan 3 atau habis dibagi 3, berarti itu benar. Ya, jumlahkan. Untuk hal ini kita tulis ya. 1 tambah 2. 1, Kak Iqbal tulis saja dulu. 2 tambah 3 tambah 4 tambah 0 tambah 5. Nah, 1 tambah 2, 3. 3 tambah 3, 6. 6 tambah 4, 10 tambah 0, tetap 10 tambah 5, hasilnya 15. Nah, sekarang tinggal lihat apakah 15 ini kelipatan dari 3. Betul kan? Berapa kali lipatnya? Betul. Ini 15 itu adalah 3 dikali dengan 5. Berarti dia kelipatan bulat, tidak ada sisanya. Kalau begitu 1 benar. Jadi kalau diminta habis dibagi 3, jumlahkan setiap suku-suku yang ada atau angka-angka yang ada, baru kemudian cek apakah kelipatan dari 3 atau habis dibagi 3. Ada cara mudah sebenarnya untuk melihatnya, untuk tidak menjumlahkannya betul, yaitu perhatikan. 1 dengan 2 kalau dijumlahkan kan sudah 3. Berarti ini 1 bagian. Selesai. Ini juga 3. Sudah 3 kan? Sudah 3 juga. Berarti ini sudah aman. Ini sudah aman. Tinggal lihat yang belakang.
4 tidak aman, tapi ketika digabung 4 dengan 5 ditambahkan kan jadi 9. 9 juga itu kelipatan dari 3. Berarti aman. Bisa sebenarnya dengan cara seperti itu. Mari kita lihat bagaimana poin kedua. Habis dibagi 6. Bagaimana caranya? Sama persis dengan kalau habis dibagi 3. Yaitu jumlahkan angka-angka yang ada, baru lihat apakah dia kelipatan 3. Nah, kita jumlahkan. 2 ditambah dengan 0. 2 ditambah dengan 7. 9. Kalau begitu, ini sudah 9 menghasilkan kelipatan dari 3. Kita pakai cara langsungnya dengan cepat. Sekarang 3. 3 kelipatan 3, ya otomatis kan? Aman. Sekarang 8 ditambah 4. 8 ditambah 4 hasilnya berapa? Betul 12. 12 itu kelipatan 3? Betul. Berapa kali lipatnya? 4 kali lipat. Kalau begitu 2, 0, 7, 3, 8, 4 ini habis dibagi 3 dengan demikian juga berarti habis dibagi 6. Berarti aman. Nah itu cara cepatnya. Kalau mau mengurai dengan cara seperti ini. Tapi kalau menggunakan pendekatan Kak Iqbal akan lebih mudah, kita tinggal lihat bagian-bagiannya tidak dihitung satu persatu. Mari kita lihat bagaimana kalau dia dibagi dengan 9. Kalau dibagi dengan 9, maka gunakan faktor 9. Kalau tadi dibagi 3, faktornya 3. Atau pengalinya 3, atau habis dibagi 3. Kalau habis dibagi 6, ngeceknya gimana? Habis dibagi 3 juga. Kalau 9, cek yang habis dibagi 9. Sahabat Kitulan ini misalnya begini. Ini 8 dengan 6. Kita jumlahkan. 8 ditambah dengan 6. Tulis saja kembali ya. Kak Iqbal tuliskan. Sahabat bisa tidak menulis, bisa langsung menggunakan seperti tadi. Kemudian ditambah lagi berapa? Tambah 9, mempermahir. Lalu ditambah berapa lagi? Tambah dengan 3. Tambah berapa lagi? 0. Tambah berapa lagi? 3. Mari kita lihat. 8 tambah 6, 14. 14 tambah 9. Betul 23. 23 ditambah dengan 3. 26. 26 ditambah dengan 3. 29. Apakah ini merupakan kelipatan 9? Nah, bukan kan? Atau sahabat bisa melihatnya dengan mudah. Ini kan sudah 9. 6 dengan 3 ini kan juga 9. Berarti aman. Yang tidak aman itu adalah 8 dengan 3-nya. 8 dengan 3 ini kan menghasilkan 11. Berarti ini tidak masuk. Ya, yang benar itu ada satunya. Satu benar. Kemudian yang benar ada 2-nya. Kemudian 3 salah, berarti ini salah. Oke, ini juga salah. Nah, kalau begitu yang benar kita bisa lihat sekarang jawaban kita adalah bravo. Kita cek bagaimana dengan yang keempat. Untuk dibagi 3, dibagi 6, dibagi 9 jumlahkan angka-angka yang ada. Dan untuk yang dibagi 11 jumlah minuskan. Apa yang dimaksud jumlah minuskan? Perhatikan. Suku-suku yang berada atau angka-angka yang berada pada posisi ganjil itu gabungkan. Dan angka-angka yang ada pada posisi genap gabungkan baru kurangkan. Atau bisa juga dengan model 7. Ini posisi ganjilnya. Kalau kita ambil plus maka berarti sesudahnya 5 kurangi. Sesudah itu angka 1 positif lagi. Ganti-gantian plus minus. Sesudah itu 9 lagi. Kurangi 9. Nih.
Sesudah itu muncul 3 tambah 3. Sesudah itu kurangi lagi dengan 8. Yang Kak Iqbal mau tunjukkan itu adalah ini berganti-ganti. Kalau habis minus plus, terus minus lagi, plus lagi, baru minus lagi. Nanti apakah positif atau negatif tidak masalah. Yang penting apakah itu kelipatan 11. Sesuai dengan yang diminta habis dibagi. Nah, kita lihat misalnya seperti sini. 7 kurang 5, 2. 2 ditambah 1, 3. 3 dikurangi dengan 9, maaf. Minus 6. Minus 6 ditambah dengan 3. Betul. Minus 3. Minus 3 dengan minus 8. Oh, hasilnya adalah minus 11. Minusnya tidak perlu diperhatikan atau plusnya. Yang jelas bahwa di sini adalah kelipatan 11. Sehingga berarti ini benar. Ya. Ini benar. Sahabat Key to Learning, pendekatan geometri pada lingkaran sederhana yang diminta adalah luas daerah yang diarsir. Kelihatan yang abu-abu, ini daerah yang diarsir nih. Apa yang perlu kita lakukan? Sederhana, perhatikan bahwa daerah yang diarsir ini berada pada sebuah wilayah yang kalau kita tarik garisnya begini, nah, terus masih kita lihat bahwa ternyata daerah arsiran yang ditanya itu berada pada wilayah segi 4 itu. Segi 4 kita bisa tahu berapa jarak atau berapa panjang sisi-sisinya dengan melihat pada angka 42 cm. Yang diminta adalah luas daerah arsiran nih. Logika kita mengatakan bahwa ini sama saja dengan luas segi 4 dikurangi dengan atau dipotong oleh bagian-bagian lingkaran. Nanti kita lihat bagaimana pemotong lingkarannya ini. Nah sekarang kalau begitu kita butuh luas lingkaran, kita butuh luas segi 4. Nah, sahabat Key to Learning, panjang 42. Berarti masing-masing, kita lihat masing-masing lingkaran ini diameternya kita bisa bagi 3 kan, ini menjadi begini. Nah, masing-masing dapat berapa itu? Betul, bagi 3 berarti ini dapat 14. Ini dapat 14. Ini dapat 14. Sehingga kita tahu berapa jari-jarinya lingkaran. Jari-jari lingkaran menjadi, betul, ini 7. Ini 14. Ini 7. Ini 7. Ini 7. Nah, seperti itu. Sehingga kita tahu bahwa luas segi 4, alas kali tinggi. Tingginya adalah, betul, alasnya 7 tambah 14 tambah 7. Betul, 28. Dikalikan dengan tingginya 7 tambah 7. Nih. 7 tambah 7, 14. Nah, sudah selesai untuk segi 4. Dikurangi dengan berapa luas lingkaran? Luas lingkaran adalah pi r kuadrat. Ini kan pi r kuadrat. Kalau ini tadi alas kali tinggi atau sisi kali sisi. Nah, berapa pi-nya? Sudah diberikan di soal 22/7. Gitu kan? Nah, dikalikan dengan R-nya 7 pangkat 2 berarti boleh dikali 7. Tetapi perhatikan ada berapa lingkaran yang memotong. Kalau Kak Iqbal arsir seperti ini kan pemotongnya nih. Nah,
Ini juga pemotong. Ini juga pemotong. Semua yang berwarna putih dari lingkaran yang ada di kota ini menjadi pemotong. Perhatikan yang Kak Iqbal sudah arsir. Kalau digabung, ini kan 1/4 lingkaran. Ini 1/4 lingkaran. Ini juga 1/4. Ini juga 1/4. Berarti kalau digabung dia menjadi betul satu lingkaran. Apakah sudah ada semua di satu lingkaran? Belum. Masih ada nih. Coba lihat ini. Nah, Kak Iqbal arsir tegak untuk membedakan dengan yang tadi. Ini ada juga nih. Ini juga arsiran tegak. Ini adalah pemotong dari segi 4 yang menyisakan arsiran. Nah, ini kan 1/2 lingkaran. Ini juga 1/2 lingkaran. Berarti juga kalau digabung menjadi satu lingkaran. Tadi sudah ada satu lingkaran dari 1/4, 1/4, 1/4, 1/4. Berarti ada 2 lingkaran pemotong. Tinggal kali 2. 2 lingkaran. Nah, dengan demikian 7 boleh disederhanakan. Sehingga kita peroleh 28 dikalikan dengan 14. Dikurangi dengan 22 kali 7 kali 2. Betul. Nah, 28 kali 14 ini kan betul 392. Kemudian 22 kali 7 kali 2, belajar menghitung cepat sahabat. Ini adalah 300, betul 8. Hasilnya 392 dikurangi dengan 308 sama dengan betul 84 cm bujur sangkar. Ini kita dapat 8. Perhatikan gambar berikut ini. Luas daerah yang diarsir adalah diberikan pi 3,14. Alfa, Bravo, Charlie, Delta dalam satuan cm bujur sangkar. Sebagaimana gambar kita lihat satuan-satuan yang ada sudah klop ya, sentimeter. Nah, dari gambar perhatikan daerah yang diarsir itu adalah bagian dari segitiga yang dipotong oleh lingkaran. Dipotong berarti sama dengan dikurangi. Sehingga kalau kita tuliskan luas daerah yang diarsir, nah, sama dengan luas dari segitiga dikurangi dengan luas lingkaran. Pas satu lingkaran. Lingkaran diketahui jari-jarinya sudah ada. Segitiga sudah diketahui alasnya 20. Tingginya juga sudah diketahui. Nah, sekarang kita tinggal gunakan apa luas segitiga? Betul 1/2 alas kali tinggi. Ulang kembali, apa luas lingkaran? Betul pi r kuadrat. Kita tinggal isi. 1/2 alasnya berapa? 20. Kalikan dengan tingginya 12. Kurangi dengan pi-nya berapa? 3,14. Kalikan dengan R-nya berapa? 5/2, 25. Nah, ini 2-nya bisa hilangkan. Ini menjadi 12 kali 10, 100. 20 dikurangi dengan 3,14 kali 25. Sama saja kalau kita menyebut sebenarnya 314 dibagi dengan 4. Ya. Dia menjadi betul 78,5. Sehingga yang kita peroleh adalah hasil betul 41,5 satuannya sentimeter bujur sangkar. Kita lanjutkan. Nomor 9,
hasil dari akar 1764 ditambah dengan akar pangkat 3 dari 3375. Ada dua jenis akar. Yang satu adalah akar pangkat 2, yang satunya adalah akar pangkat 3. Diberikan jawaban-jawabannya seperti ini. Sahabat Kitu Learning, kalau ini adalah akar pangkat 2, mudah mencari bagaimana hasil dari akar ribuannya, termasuk lebih ratusan juga bisa. Bagi saja menjadi begini. Di mana yang ada di belakang itu 2 angka. Kenapa? Secara sederhana untuk memudahkan mengingat, karena dia pangkat 2, sisakan 2 angka di belakang. Kalau dia pangkat 3, akar pangkat 3, maka sisakan 3 angka di belakang. Nih. Mudahnya seperti itu. Nah sekarang, untuk yang di depan berarti ada 17. Akar berapa yang dekat dengan 17? Jangan lewat, kurang boleh. Tapi yang paling dekat, mendekati. Nah 17 itu kan yang dekat adalah angka 16. Di mana akar 16 itu adalah betul 4. Berarti di sini ada angka 4. Nah baru perhatikan angka terakhirnya di sini adalah 4. Akar 4 itu dapatnya berapa? Betul, dapatnya 2. Berarti dari sini muncul 2. Sehingga hasil di depan itu adalah 42. Sekarang mari kita lihat. Bagaimana dengan yang akar pangkat 3? Polanya sama. Yang di depan di sini. 3 itu yang dekat. Kalau diakarkan berapa? Kalau misalnya kita mengambil angka 2. 2 pangkat 3 kan 8 lewat. Berarti di bawahnya 2. 1. Kalau begitu yang ada di sini adalah angka 1. Karena 1 pangkat 3, 1 kali 1 kali 1 masih dapat 1 kan? Masih di bawahnya angka 3. Nah kemudian bagaimana dengan yang di belakang? Perhatikan angka terakhir. Yang memberikan kita akar dalam bentuk 5 ataupun pangkat dalam bentuk 5, pangkat 3 dalam bentuk 5. Itu kan adalah angka 5. Berarti di sini muncul angka 5. Hasil yang di belakang adalah 15. Tinggal tambahkan 42 ditambah dengan 15. Betul. Sama dengan 57. Sahabat yang ingin mempermahir berbagai varian pangkat N dari akar, mengerjakannya dengan cepat, silakan simak di video tutorial homeschooling Kak Iqbal. Kita lanjutkan. Nomor 10 kita, nomor terakhir sebelum para sahabat mengerjakan macro tryout kita 5 soal. Hasil dari akar pangkat 3 dari 15.625. Nah lo, seakan ini akarnya adalah akar pangkat 3. Dibagi dengan akar pangkat 3 dari 125 adalah jawaban-jawaban yang tersedia Alfa, Bravo, Charlie, Delta. Sahabat Kitu Learning, akar pangkat 3 secara sederhana lihat saja, langsung bagi. Sisakan yang di belakang itu adalah 3 angka. Kalau yang di sini ya sudah disisakan 3 angka karena memang tinggal 3 angka. Nah sekarang 15 yang di depan ini, akar yang dekat dengan 15. Di bawahnya tetap 15. Akar pangkat 3 yang memungkinkan untuk 15. Kalau kita mengambil 1 kali 1 masih 1. Masih aman. Jadi balik ke pangkatnya. Kalau kita gunakan 2 kali 2, 4 kali 2, 8. Masih bisa di bawahnya. Bisakah 3? 3 kali 3 kali 3, 27. Oh nggak bisa. Kalau begitu berarti yang muncul di depan sini hanya boleh angka 2. Karena 2 kali 2 kali 2, 8 masih di bawahnya 15. Lalu bagaimana dengan yang terakhir? Angka 5 perhatikan. Di belakangnya yang memberikan angka 5 dalam bentuk pangkat 3 atau akar pangkat 3. Ya harus angka 5 juga. Berarti ini adalah
muncul angka 5 di depan 25. Bagaimana dengan di sini? Di depannya tidak ada, berarti 0. Boleh seperti itu. Atau dengan kata lain tidak perlu ditulis. Yang memberikan akar pangkat 3 dari perhatikan angka terakhirnya 5. Adalah 5. Berarti ini nilainya sama dengan 5. Maunya dibagi 25 bagi 5? Betul, sama dengan 5. Sahabat Q2 Learning, demikian tadi pembahasan 10 soal kita. Dan selanjutnya silakan para sahabat melanjutkannya dengan 5 soal mikro try out seperti biasanya. Silahkan.
Sahabat K2 Learning, alhamdulillah 5 soal mikro tryout para sahabat sudah kerjakan dengan baik dan insya Allah tidak ada kendala yang berarti sejauh diperhatikan pembahasan 10 soal sebelumnya. Soal-soal yang kita bahas pada kesempatan ini adalah soal-soal yang berdasarkan pada feed report dari para sahabat K2 Learning dan alhamdulillah soal-soal tersebut juga sudah kita bahas sebelumnya pada saat persiapan SKB. Jadi sebelum SKB terlaksana, model-model seperti itu sudah kita bahas tentang bagaimana menyusun bilangan, sudah kita bahas tentang bagaimana basis bilangan dan seterusnya. Sehingga pembahasan kali ini sifatnya adalah semakin mempertajam bagi para sahabat yang membutuhkan kelanjutan dalam proses SKB. Untuk jawaban dari mikro tryout kita silakan disimak di deskripsi pada video tutorial ini. Terima kasih atas perhatiannya, senantiasa sukses semoga, amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf bila mana ada hal yang kurang berkenan. Ma'assalamah, salam pendidikan.